Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelvira dengan NIM 2120123 berasal dari lokal PAI 3D. Di sini saya akan membacakan jawaban saya terkait dengan soal-soal ujian tengah semester dengan mata kuliah manajemen pendidikan. Langsung saja soal nomor 1, inti dari pertanyaannya adalah, jelaskan secara rinci dan lengkap langkah-langkah strategis apa yang akan Anda lakukan dalam membuat visi misi, tujuan, strategi, program pendidikan, dan sasaran pendidikan. Mengenai ilustrasi nomor 1, jawaban saya adalah, jika seandainya saya diangkat sebagai kepala dinas pendidikan di daerah saya, langkah pertama yang saya lakukan yaitu menyusun rencana atau program bagaimana lembaga pendidikan ini dapat berkembang, maju, dan tercapai tujuan dari pendidikan. Langkah strategis yang saya lakukan yaitu yang pertama, menetapkan visi dan misi. Saya akan menyusun serta memikirkan langkah apa yang saya lakukan selama masa jabatan saya di lembaga pendidikan tersebut dalam bentuk gagasan atau ide yang akan saya tuangkan dalam bentuk visi misi. Secara garis besar, visi misi saya tersebut ialah ingin mewujudkan peserta didik yang berkualitas, berbudi, serta berakhlak mulia. Yang kedua adalah menetapkan tujuan. Langkah selanjutnya, saya akan menetapkan tujuan pendidikan yang mana tujuan ini yang menjadi sasaran bagi saya tentunya adalah peserta didik. Jika saya diangkat sebagai kepala dinas, maka tujuan yang ingin saya terapkan dalam pendidikan tersebut adalah menjadikan peserta didik mampu berpikir kritis, analitis, menganalisa setiap persoalan dalam pendidikan, serta mampu memecahkan persoalan dalam pendidikan, serta mampu memecahkan permasalahan yang ia hadapi, serta menjadikan peserta didik tersebut sebagai insan kamil yang berbudi luhur, sopan santun, beretika, berakhlak mulia, dan mengamalkan ajaran-ajaran dalam syariat Islam. Yang ketiga, menetapkan strategi. Bagi saya, dalam suatu pendidikan, jika nantinya saya diangkat sebagai kepala dinas di lembaga pendidikan di daerah saya, maka strategi yang saya lakukan adalah strategi yang dapat menunjang pembelajaran pendidikan agar lebih efektif dan efisien. Misalnya dalam mengajar, saya akan memakai strategi berdiskusi, ceramah, atau tanya jawab. Tujuannya agar peserta didik dapat menyampaikan pendapatnya atau argumentasinya, serta dapat mengembangkan kepribadian dari peserta didik tersebut. Yang keempat adalah menetapkan program pendidikan dan sasaran dari pendidikan. Saya akan menyusun sebaik mungkin program pendidikan tersebut agar pendidikan mempunyai arah dan tujuan, serta mengembangkan pendidikan sehingga apa yang menjadi tujuan yang sudah saya susun tersebut dapat terlaksana dengan baik. Mengenai sasaran pendidikan, saya akan berusaha sesuai dengan skill serta kemampuan saya untuk mewujudkan apa yang menjadi visi misi, tujuan, strategi, serta program pendidikan yang telah saya susun sebelumnya. Yang soal nomor 2 adalah inti dari pertanyaannya, bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional yang sekarang ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia. Sesuai dengan ilustrasi nomor 2, soal nomor 2, jawaban saya adalah seharusnya sistem pendidikan nasional yang sekarang ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara bangsa Indonesia harus memperhatikan situasi dan kondisi peserta didik di setiap lembaga pendidikan di Indonesia. Kenapa? Apalagi saat sekarang ini Indonesia dilanda oleh pandemi COVID-19 yang berakibat besar dampaknya terhadap pendidikan. Menurut pemahaman saya, seharusnya pemerintah lebih bijak lagi dalam menetapkan atau menentukan sistem pendidikan yang seperti apa yang harus diterapkan dalam pendidikan nasional, terlebih dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Serta memperhatikan minat bakat dari peserta didik yang ia miliki karena keterbatasan fasilitas, sumber, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, menurut saya seharusnya sistem pendidikan nasional sekarang ini harus memikirkan serta menerapkan langkah-langkah yang baik, yang bijak, yang dapat menunjang proses pendidikan, sehingga nantinya pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan efektif, efisien, meski dalam situasi pandemi seperti saat sekarang ini. Selanjutnya soal nomor 3. Inti pertanyaannya yaitu,
Bagaimana cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didiknya agar menjadi pribadi yang berintelektual, hebat, tangguh, dan mandiri? Terkait ilustrasi soal nomor 3, jawaban saya adalah cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didiknya agar menjadi pribadi yang berintelektual, hebat, tangguh, dan mandiri, yaitu sebelum menerapkan hal tersebut dalam diri peserta didik, maka terlebih dahulu seorang seorang guru harus memiliki sikap yang demikian. Sebelum mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didik, maka guru itu harus terlebih dahulu mempunyai wawasan serta kepribadian yang secara profesional. Guru tersebut harus mempunyai profesionalitas dan wawasan yang baik dan memadai. Untuk menjadikan peserta didik yang berintelektual, hebat, tangguh, dan mandiri, cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru adalah selain memberikan pengetahuan, guru diharapkan mampu menanamkan sikap disiplin, terampil, dan mampu bertanggung jawab kepada anak didiknya. Guru harus menanamkan dalam jiwa peserta didik sikap saling menghargai, beretika, bermoral, dan berakhlak mulia. Misalnya, guru dapat memberikan satu permasalahan kepada siswa, kepada peserta didik, dan menuntut peserta didik ini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, otomatis pola pikir peserta didik akan lebih maju dan berkembang, sehingga sesuai dengan yang diharapkan. Yang soal nomor 4 yaitu inti dari pertanyaannya, bagaimanakah cara pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia di perguruan tinggi agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, kompetitif, dan produktif? Jawaban saya adalah sesuai dengan ilustrasi soal nomor 4, cara pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia di perguruan tinggi agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, kompetitif, dan produktif adalah tentunya saja tidak lepas dari peran dosen di samping staf administrasi dan lembaga kemahasiswaan. Untuk itu, caranya lembaga di perguruan tinggi harus meningkatkan pendidikan dalam pelaksanaannya, yaitu dengan menetapkan strategi-strategi atau kebijakan yang diharapkan mampu melahirkan generasi muda dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Perguruan tinggi harus melakukan penyesuaian yang dinamis terhadap lingkungan. Salah satu bentuk penyesuaian adalah diberlakukannya kerangka pengembangan pendidikan jangka panjang, peningkatan daya saing bangsa, otonomi industri, perguruan tinggi, dan kesehatan organisasi. Tugas perguruan tinggi yaitu menghasilkan peserta didik yang kreatif, memiliki daya saing yang tinggi dan produktif. Untuk mewujudkan itu semua, harus ada pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara tentunya seluruh komponen, baik itu dosen, pegawai, dan seluruh pihak di perguruan tinggi harus bekerja sama dengan meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia peserta didik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia peserta didiknya, serta menetapkan kebijakan serta langkah-langkah demi mewujudkan generasi yang cerdas, kompetitif, dan produktif. Selanjutnya soal nomor 5. Inti pertanyaannya, hal apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelolaan lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, yang memperhatikan dan memenuhi harapan dari semua pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan? Jawaban saya terkait ilustrasi soal nomor 5 yaitu hal yang seharusnya dilakukan oleh pengelolaan lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu adalah: pertama, pengelolaan lembaga pendidikan tersebut harus mengarah kepada pengetahuan serta keterampilan peserta didik sesuai dengan bidangnya masing-masing, mengubah pola pikir peserta didik untuk lebih berpikir kreatif, inovatif, dan lebih maju. Dengan melatih serta menanamkan nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik dengan maksimal dan berkualitas, maka lambat laut akan menghasilkan generasi yang baik dan bermutu. Intinya, pengelolaan lembaga pendidikan harus bekerja sama, baik dalam bidang meningkatkan prestasi peserta didik maupun pengelolaan lembaga pendidikan tersebut. Untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, tidak hanya peserta didik yang menjadi sasarannya, tetapi juga tiap-tiap guru, pegawai, kepala sekolah, serta pihak-pihak yang ada dalam lembaga pendidikan tersebut harus paham dan mengerti dan memahami setiap
tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan tersebut, serta melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan. Jika semua komponen telah menjalankan tugasnya masing-masing dan juga berupaya meningkatkan serta membimbing peserta didik untuk menciptakan tujuannya, maka lembaga pendidikan tersebut akan mengalami kemajuan sesuai dengan yang diharapkan dan juga menghasilkan generasi peserta didik yang berkualitas, kritis, dan bermutu, sehingga dapat mewujudkan harapan dari masyarakat. Di samping dapat mewujudkan tujuan dari pendidikan, meningkatkan tujuan yang sebenarnya dari pendidikan tersebut. Soal nomor 6 yaitu mencari jurnal-jurnal terbaru terkait salah satu materi yang dibahas. Kemudian cantumkan jurnal tersebut dalam tugas saudara dan berikan gagasan ilmiah saudara terkait dengan jurnal tersebut dan temukan apa yang menjadi karakteristik dari jurnal tersebut dan bagaimana implikasinya terhadap proses pelaksanaan pendidikan masa sekarang. Jawaban saya terkait soal nomor 6 yaitu yang pertama soalnya cantumkan jurnal-jurnal terbaru terkait salah satu materi. Salah satu materi yang saya pilih yaitu pada materi organisasi lembaga pendidikan, yang mana dalam materi ini saya mencantumkan jurnal terbaru terkait materi organisasi lembaga pendidikan. Jurnal ini adalah jurnal dari pengarang Tiara Salwadila tahun 2001, sistem dan judulnya Sistem dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam pada Era Reformasi, Sindang Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah dengan volume 3 nomor 2. Dalam jurnal ini, saya mencantumkan isi materi terkait organisasi lembaga pendidikan, serta saya berikan analisa atau gagasan ilmiah saya terkait jurnal tersebut. Materi yang ada dalam jurnal tersebut yaitu menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional, menjelaskan tentang jalur serta jenis pendidikan. Jalur pendidikan ada dua, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri atas misalnya di sekolah dasar, SD, SMP, dan SMA sampai ke perguruan tinggi. Yang kedua, jalur pendidikan non-formal, yaitu di luar pendidikan formal, misalnya pendidikan di luar pendidikan formal tersebut yaitu pendidikan yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, tetapi tidak dalam bentuk pendidikan formal. Yang ketiga, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Dalam jurnal tersebut juga dijelaskan tentang jenis pendidikan, yang mana jenis pendidikan itu mencakup 7 jenis, yaitu yang pertama pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, dan khusus. Yang pertama pendidikan umum, misalnya di SD, SMP, SMA yang mengutamakan perluasan pengetahuan. Ini termasuk ke dalam jika kita kaitkan dalam jalur pendidikan masuk kepada jalur pendidikan formal. Namun di sini jenisnya itu pendidikan umum. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja. Misalnya di SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, untuk mempersiapkan peserta didiknya untuk bekerja. Yang ketiga, pendidikan akademik, pendidikan tinggi, program sarjana. Selanjutnya, pendidikan profesi, yaitu pendidikan yang mempersiapkan peserta didik memasuki suatu profesi. Yang kelima, pendidikan vokasi, misal dalam jenjang diploma S1, S2, S3. Yang keenam, pendidikan keagamaan, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi tetapi berbasis keagamaan. Misalnya sekolah pesantren, pondok diniyah, dan MTI. Dan yang terakhir adalah pendidikan khusus. Ini yaitu bagi peserta didik, yaitu pendidikan khusus ini bagi peserta didik yang kesulitan dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar mengajar karena kelainan fisik, emosional, dan mental. Misalnya di sekolah luar biasa yaitu di SLB. Terkait dengan gagasan saya, gagasan ilmiah saya adalah dengan demikian terkait dengan jurnal tersebut, menurut gagasan ilmiah saya adalah dapat kita ketahui bahwa di suatu lembaga pendidikan mempunyai jalur, jenis, dan kriterianya masing-masing. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengenyam pendidikan. Sebab banyak jalur yang bisa kita lalui serta jenis, dan seperti apa dan bagaimana bakat, minat, dan kemampuan kita, akan ada porsinya masing-masing. Misalnya eee, bila kita atau peserta didik bakatnya di bidang teknik dan keterampilan, maka dapat bersekolah di
sekolah menengah kejuruan atau di SMK. Begitu juga dengan siswa yang mempunyai keterbatasan atau kelainan dapat bersekolah di SLB. Dengan begitu, setiap komponen memiliki porsinya masing-masing dan kriterianya masing-masing sehingga setiap lembaga pendidikan dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Maka tidak ada alasan bagi kita tidak dapat bersekolah atau mendapatkan pendidikan, sebab banyak jalur atau jenis yang dapat kita lalui untuk memperoleh pendidikan tersebut. Kemudian soalnya temukan apa yang menjadi karakteristik dari jurnal tersebut. Eee, ber Baiklah, yang menjadi karakteristik dari jurnal tersebut adalah saya menemukan bahwa untuk mengenyam pendidikan di suatu lembaga pendidikan, maka bagi peserta didik atau masyarakat dapat melalui berbagai macam jenis dan jalur pendidikan, mana yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, serta semua pihak dalam lembaga pendidikan diharuskan untuk bekerja sama dan menjalankan tugasnya masing-masing, serta secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam jurnal ini, yang menjadi karakteristiknya yang dominan yaitu pada pembahasan bahwa suatu lembaga pendidikan menetapkan suatu kebijakan serta peraturan yang mesti dijalani oleh setiap anggota, baik itu kepala bagian sampai peserta didik. Semuanya harus mengikuti aturan serta melaksanakan kewajibannya agar tujuan dari pendidikan tersebut dapat tercapai. Ya, yang terakhir yaitu soalnya bagaimana implikasinya terhadap pelaksanaan proses pendidikan masa sekarang. Implikasinya terhadap pelaksanaan proses pendidikan masa sekarang yaitu pelaksanaan proses pendidikan masa sekarang hanya memfokuskan dalam pemberian materi atau pengetahuan. Eee Memang tidak secara keseluruhan, tetapi sebagian besar seperti itu. Pendidikan masa sekarang lebih terfokus kepada nilai tanpa melihat kualitas serta kemampuan dari peserta didik. Kita contohkan saja, dalam jalur pendidikan formal, misal di SMA dan perguruan tinggi, di SMA, para murid dituntut untuk menguasai materi pelajaran agar nantinya mendapatkan nilai yang bagus untuk, menjadi lulusan yang terbaik. Begitu juga di perguruan tinggi, di samping adanya keterampilan yang dipelajari. Di lembaga pendidikan ini, jika murid mendapatkan nilai yang bagus dari ujian yang dilaksanakan, maka ia akan lulus dan naik kelas tanpa memikirkan apakah murid ini layak untuk lulus, apakah kualitas dan keterampilannya sudah memadai untuk lulus. Maka untuk mewujudkan itu semua, pendidik diharapkan dapat melihat dan memahami peserta didik dengan baik agar lembaga pendidikan dapat menghasilkan generasi yang berkualitas dan bermutu. Mungkin sekian yang dapat saya membacakan jawaban-jawaban saya terkait soal ujian tengah semester manajemen pendidikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.